Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan implementasi dan evaluasi investasi dari mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum kami mulai, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Desik Nasrullah dengan NIM 64231205. Nama saya Virgiawan Reza Saputra dengan NIM 64231338. Nama saya Dea Syalia Sekarang Canda Putri dengan NIM 64231145. Oke, jadi untuk pemaparan kali ini ada ada 5 materi, ada 5 slide yang akan kita bahas. Yang pertama itu latar belakang investasi, kemudian ada instrumen investasi, ada perencanaan investasi, ada pelaksanaan investasi, evaluasi investasi. Boleh dilanjut? Oke, latar belakang investasi. Latar belakang investasi itu adalah merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Pasar modal di Indonesia tuh menawarkan berbagai instrumen investasi gitu. Ada seperti saham, obligasi, reksadana. Yang ini tuh memberikan peluang bagi individu untuk meningkatkan kekayaan dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi di nasional. Kemudian ada instrumen investasi. Yang pertama itu saham. Saham adalah tanda kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak suara dan dividen kepada pemegangnya. Nilai saham dapat berfluktuasi tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Kemudian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah, di mana pemegang obligasi itu berhak untuk menerima bunga atau kupon selama periode tertentu dan mengembalikan pokok pada saat jatuh tempo. Obligasi itu juga dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan saham, meskipun dengan potensi imbal hasil yang lebih rendah. Kemudian untuk reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan lagi nantinya dalam berbagai instrumen, termasuk saham dan obligasi. Reksadana itu dikelola oleh manajer investasi yang sudah profesional yang sehingga cocok untuk investor yang tidak memiliki waktu atau pengetahuan yang cukup untuk mengelola investasi dia sendiri. Selanjutnya kita akan membahas perencanaan investasi. Itu ada 4. Yang pertama ada identifikasi tujuan, yaitu tentukan tujuan investasi seperti persiapan dana pendidikan, pensiun, atau meningkatkan nilai kekayaan. Yang kedua ada analisis pasar, yaitu memanfaatkan fitur analisis di aplikasi POEMS seperti grafik teknikal, data fundamental perusahaan, dan laporan riset pasar untuk memahami kondisi pasar saham dan menganalisis saham yang akan dibeli. Yang ketiga, ada penentuan profil risiko, yaitu tentukan nilai risiko yang dapat ditoleransi berdasarkan volatilitas dan potensi keuntungan setiap sahamnya. Yang terakhir yaitu yang keempat ada pengelolaan data, yaitu tentukan alokasi dana untuk investasi dan diversifikasi portofolio melalui pembelian saham secara terpisah atau reksadana. Selanjutnya kita akan membahas eh, pelaksanaan investasi. Yang pertama ada pembelian saham. Nah, di aplikasi POEMS menyediakan akses langsung ke pasar saham domestik dan internasional. Investor dapat mencari saham yang telah dianalisis sebelumnya dan melakukan pembelian melalui fitur order book. Yang kedua ada pemantauan portofolio. Nah, di aplikasi POEMS menawarkan fitur portofolio untuk mengelola dan memonitor kinerja investasi, menyediakan informasi tentang alokasi set, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan, serta rekomendasi diversifikasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada penyesuaian strategi. Yaitu investor dapat melakukan penyesuaian seperti menjual saham yang kurang menguntungkan dan mengalokasikan dana ke instrumen lain berdasarkan evaluasi kinerja portofolio.
Nah, ini ada evaluasi investasi. Pertama aku mau bahas dulu nih di foto pertama yang di kiri. Nah, pada pukul 9.30 nih, seperti yang terlihat di foto kiri atas, nah, saham Sido ini mengalami penurunan harga. Nilai saham sebelumnya tuh berada di kisaran Rp595. Itu tuh turun dari harga rata-rata 600 rupiah. Nah, ini tuh menyebabkan kerugian tidak terrealisasi sebesar 0,83% atau setara dengan Rp50.000. Nah, untuk 10.000 saham. Nah, grafik candlestick di sebelumnya itu tuh menunjukkan pola bearish dengan harga penutupan lebih rendah dibanding harga pembukaan yang mengindikasikan tekanan jual di pasar. Nah, kemudian pada pukul 10.36 seperti terlihat di bagian kiri bawah di foto yang bawah nih, foto kedua, itu tuh kerugian semakin dalam. Nah, harga saham itu turun lebih lanjut ke kisaran Rp590, menghasilkan kerugian tidak terrealisasi sebesar minus 1,67% atau setara dengan Rp100.000. Nah, grafik candlestick di sini memperlihatkan candle merah yang lebih besar, menandakan tren bearish yang lebih kuat dari periode tersebut. Ah, analisisnya tuh dari evaluasi kerugian tidak terrealisasi ini adalah dari data tersebut terlihat bahwa kerugian ini tuh belum terrealisasi karena saham belum dijual. Penurunan harga pasar juga belum bisa dibandingkan dengan harga beli rata-rata mengakibatkan potensi kerugian antara Rp50.000 hingga Rp100.000 bergantung pada fluktuasi harga pasar. Meskipun jumlah ini masih tergolong kecil, namun tren penurunan harga perlu diwaspadai untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut di pasar mendatang. Di slide berikutnya, kesimpulannya nih, perencanaan investasi yang matang dan pelaksanaan yang sistematis sangat penting untuk mencapai tujuan investasi. Aplikasi POEMS memungkinkan investor untuk mengidentifikasikan tujuan, menganalisis pasar, dan menentukan profil risiko, serta mengelola dana secara efektif. Nah, fitur-fitur seperti data pasar real time, watchlist, dan laporan kinerja mendukung, itu tuh dapat membantu pengambilan keputusan dan pemantauan portofolio. Meskipun investasi pada saham SIDO menunjukkan kerugian tidak terrealisasi, hal ini tuh wajar dalam konteks jangka panjang. Diversifikasi portofolio dan manajemen risiko, termasuk penetapan-penetapan target cut loss dan evaluasi berkala. Itu tuh sangat penting untuk mengurangi potensi kerugian. Dengan mengkombinasi perencanaan yang baik, pelaksanaan disiplin, dan evaluasi rutin, investor dapat mencapai hasil investasi yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.